Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan hasil dari proyek desain thinking yang sudah kami susun. Kelompok 8 sendiri terdiri dari Saniatul Muslimah, Rizky Arjun Firmansyah, Megi Kurniafatullah, dan saya sendiri Tommy Setiawan. Yang pertama akan saya jelaskan adalah identifikasi masalah mengenai fenomena. Fenomena yang terjadi adalah di Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, merupakan salah satu daerah dengan UKM dan UMKM yang tumbuh besar tersebar di berbagai lokasi. Walaupun sudah lama menggalakkan eco-green untuk penduduk sekitar, namun nyatanya masih terdapat banyak sampah, terutama sampah plastik. Berikutnya yaitu identifikasi masalah mengenai masalahnya itu sendiri. Masalahnya yaitu yang dihadapi sulitnya menekan penggunaan plastik bagi para pegiat usaha. Plastik ini digunakan untuk mengemas dan mewadahi produk mereka. Berikutnya yaitu constraint atau problem yang dihadapi, yaitu sulitnya mencari pengganti selain plastik di pasaran. Berikutnya, minimnya pemahaman akan alternatif pengemasan yang lebih ramah lingkungan. Lalu harga dari eco packaging lebih mahal daripada plastik yang biasanya. Objektif dan outcomes. Desain thinking ini bertujuan untuk menciptakan suatu teknologi yang mendukung kemitraan dengan para pelaku usaha di Kelurahan Tunggul Wulung, Kota Malang, untuk menggunakan produk eco packaging. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir sampah plastik di lokasi sekitar. Lalu untuk orang-orang yang akan menjadi sasaran kami adalah para pelaku usaha di Kelurahan Tunggul Wulung itu sendiri, mencakup seperti kafe, supermarket, dan business owner, seperti orang-orang yang memiliki bisnis-bisnis. Lalu untuk estimasi, yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam design thinking, challenge ini adalah sumber daya manusia, yaitu dibutuhkan SDM yang paham akan food grade serta packaging yang aman. SDM yang mampu berkomunikasi dengan baik dan memperjelas maksud untuk campaign mengurangi sampah plastik, serta SDM yang paham akan teknologi digital dalam pengelolaan aplikasi. Lalu sumber daya keuangan, estimasi dengan budget 4 juta sampai 9 juta rupiah. Setelah itu kita akan membahas tentang scope, yang mana ini membahas tentang lingkup alternatif pemecahan masalah lain, yang mana kita telah mendapatkan skopnya sebagai berikut, yaitu mengadakan event penyuluhan kepada para pelaku usaha kecil mengenai 3R dan bahayanya limbah plastik. Baik, kita masuk kepada tahap step analisis part. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sosial demografi, yang mana pada Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Malang merupakan daerah dengan banyak pedagang. Selain pedagang, di sini juga banyak mahasiswa yang bertempat tinggal di sini. Yang kedua yaitu melihat peluang bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang sering dilalui, maka dari itu cocok untuk dipergunakan sebagai tempat jual beli, dan usia penduduk pada daerah ini yaitu sekitar 17 hingga 60 tahun. Baik, setelah menginjak pada aspek sosial dan demografi, kita menginjak ke aspek teknologi. Di sini kita telah membagikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi digital, yang kedua terintegrasi dengan Internet of Things, dan yang ketiga teknologi pembuatan UI atau UX dan sistem aplikasi. Ya, baik, presentasi akan saya lanjutkan. Kita masuk ke bagian ekonomi. Di sini ada data yang diperoleh dari suarasurabaya.net, di mana terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,11%. Hal ini dibandingkan dengan triwulan keempat di tahun 2020, yang semula adalah 5,89%. Hal ini tuh mengindikasikan bahwa sebenarnya masyarakat, khususnya para pelaku usaha itu udah bisa untuk beralih dari plastik biasa menjadi plastik yang lebih ramah lingkungan, di mana kita ketahui plastik ramah lingkungan ini memiliki harga yang lebih naik ketimbang plastik biasa. Nah, kemudian yang kedua ini adalah demand akan eco packaging yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir adalah dengan menggunakan eco packaging ini, maka kita akan dapat mengurangi biaya dalam mengelola sampah plastik. Nah, kemudian masuk ke environment and nature.
Nah, di sini di daerah Tunggul Wulung itu merupakan daerah dengan kondisi yang sering mengalami perubahan cuaca dan masih ditemukan banyak sampah plastik di lokasi sekitar, di mana dengan kesadaran masyarakat terhadap sampah plastik masih cukup rendah. Lanjut ke politik and legal, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah plastik. Yang kedua, Peraturan Presiden tentang pelarangan plastik sekali pakai di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah dalam mengurangi sampah plastik. Nah, berdasarkan analisis, maka rumusan masalah pada desain thinking kami adalah bagaimana kami menciptakan suatu teknologi untuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha dalam menggunakan pengemas yang lebih ramah lingkungan. Baik, yang selanjutnya yaitu identifikasi target audience. Di sini kita telah mewawancarai 4 narasumber. Yang pertama yaitu Reli Traviata, yaitu mahasiswa S1 Manajemen Universitas Merdeka yang mana memiliki bisnis sampingan yaitu owner keripik kaca atau makanan ringan. Dan yang kedua yaitu Fitri, berumur 20 tahun, mahasiswa S1 Matematika UMM dan memiliki bisnis sampingan yaitu owner Bora Korean Staff. Selanjutnya dari profil narasumber yang ketiga ada Ibu Endang yang berusia 26 tahun. Statusnya sudah menikah, pekerjaannya adalah seorang karyawan dari Dekane. Kemudian domisilinya adalah di Malang. Kemudian untuk profil narasumber keempat ini ada Ibu Amalia yang berusia 27 tahun. Dia ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan sebagai reseller essential oil Olive Young. Dia berdomisili di Malang. Nah, kasusnya dari narasumber 3 dan narasumber 4 ini hampir mirip, yang mana mereka dalam sehari-hari dapat menghabiskan belasan hingga puluhan sampah plastik untuk usahanya. Baik, menginjak ke persona dari audiens yang pertama, yaitu kita mendapatkan persona pertama dari mahasiswa yang mana ini berumur 18 hingga 22 tahun dan berprofesi sebagai mahasiswa yang memiliki bisnis sampingan. Dan dari persona ini kita dapatkan tujuan dari persona ini yaitu menemukan alternatif mengemas produk selain plastik, mengurangi penggunaan plastik, lingkungan terminimalisir dari limbah plastik. Dan juga mereka mempunyai frustration yang mana masih jarang ditemukan alternatif pengemas selain plastik di pasaran. Terus penggunaan plastik yang berlebihan dan juga yang terakhir berbahaya bagi lingkungan walaupun dibakar masih ada sisa dan berdampak pada kualitas udara. Persona kedua ada Akila yang berumurkan 25-30 tahun. Occupation-nya ibu rumah tangga, status menikah, salary-nya 2.500.000 sampai 5 juta. Untuk lokasinya di Malang sendiri. Bionya terdapat Akila merupakan seorang business owner dari produk minuman. Dalam sehari ia dapat memproduksi banyak sampah plastik dari kegiatan bisnisnya. Akila menginginkan alternatif pengemas atau pewadah yang lebih ramah lingkungan dengan harga yang masih terjangkau. Lalu untuk goalsnya menemukan alternatif packaging selain berbahan plastik, lalu mengurangi penggunaan plastik, lalu produk pengganti plastik yang harganya terjangkau, dan lingkungan sekitar bebas akan sampah plastik. Untuk frustration-nya yaitu masih belum ada pengganti plastik sebagai packaging yang memiliki harga terjangkau, lalu kurangnya pemahaman betapa bahayanya plastik, dan yang terakhir penggunaan plastik yang berlebihan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang user empathy mapping. User empathy mapping yang pertama yaitu tentang persona Berliana berumur 18 hingga 22 tahun. Aspek pertama yaitu here, yaitu produk packaging pengganti plastik harganya mahal. Packaging menggunakan plastik lebih praktis dan ekonomis. Dan yang ketiga, banyak loh pilihan varian produk alternatif pengganti plastik. Dan yang selanjutnya yaitu aspek tentang think and feel, yaitu takut kalau packaging yang digunakan menambahkan masalah baru yaitu penumpukan sampah. Yang kedua yaitu tidak siap jika menggunakan produk alternatif yang harganya lebih mahal daripada plastik. Dan yang ketiga, memiliki rasa ingin berganti menggunakan produk alternatif dengan alasan ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu C atau melihat, yaitu packaging plastik sangat mudah dijumpai dan harganya murah. Dan yang kedua, sampah plastik berserakan. Dan yang ketiga, tidak mengetahui cara untuk 3R produk plastik. Baik, selanjutnya mengenai map empathy, yaitu bagian say and do, menyimpan packaging yang dapat digunakan kembali, lalu mengurangi pemakaian packaging sekali pakai,
memberi respon yang baik terhadap ide dan alternatif baru seperti produk bioplastik. Selanjutnya ingin memperluas wawasan mengenai alternatif pengemasan selain plastik. Untuk pain dari empathy ini adalah biaya membengkak karena lebih mahal dari plastik biasanya. Lalu sulitnya mendapatkan kemasan yang ramah lingkungan dan simpel. Berikutnya tidak tahu jangka waktu penggunaan kembali sampai berapa kali. Yaitu berikutnya gain untuk empathy. Yang pertama adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Lalu kemasan produk yang ramah lingkungan dan mudah didapat. Lalu kesehatan yang lebih baik karena lingkungan yang baik. Dan yang terakhir adalah kemudahan mendapat pengganti kemasan yang ramah lingkungan. Untuk empathy map dari IRT pelaku usaha, untuk poin here, yang pertama adalah bahan plastik bisa diganti dengan bahan kertas dan berbagai macam resin organik. Lalu yang kedua, perilaku masyarakat yang kurang peduli dengan sampah plastik. Dan yang ketiga, harga bioplastik lebih mahal daripada plastik biasa. Lalu untuk poin yang kedua, yaitu think and feel. Yang pertama, susah dalam mengganti plastik dikarenakan harga yang murah dan praktis. Lalu yang kedua, terkadang saya membuang sampah plastik sembarangan. Dan yang ketiga, takut kalau bioplastik tidak efektif dan efisien. Untuk poin ketiga yaitu C. Yang pertama, sampah plastik berserakan di mana-mana. Yang kedua, kebanyakan pengusaha masih menggunakan plastik. Dan yang ketiga, boros dalam mengelola plastik. Dari say and do ada 4 poin. Yang pertama adalah saya ingin mengurangi sampah plastik. Yang kedua, ingin plastik ramah lingkungan yang mudah didapat. Kemudian yang ketiga, saya ingin bioplastik dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir adalah jika ada program atau informasi detail mengenai bioplastik, maka akan meningkatkan keinginan saya untuk beralih ke produk tersebut. Sedangkan untuk pain ada yang pertama, merasa sulit mendapatkan bioplastik di pasaran. Kemudian yang kedua, bioplastik dirasa masih kurang efektif dan ekonomis. Dan yang ketiga, minimnya informasi mengenai bioplastik di lokasi sekitar. Kemudian dari gain ada mengurangi sampah plastik dengan barang alternatif yang mudah didapat. Kemudian memperoleh bioplastik dengan harga yang sesuai ekspektasi. Kemudian mendapatkan bioplastik dengan stok yang mencukupi untuk usahanya. Dan yang terakhir adalah mengetahui informasi mengenai bioplastik dengan mudah. Lanjut ke prototyping or product. Nah, jadi setelah kami mendapatkan perizinan dari pemerintahan Kelurahan Tunggul Wulung, kami mulai mengkomersialkan aplikasi bernama Packit ini. Jadi Packit ini tuh adalah sebuah aplikasi mobile dengan cakupan di Kelurahan Tunggul Wulung, Kota Malang. Aplikasi ini tuh sebagai pendukung kemitraan dengan para pebisnis di lokasi tersebut yang masih menggunakan bahan plastik yang berbahaya. Aplikasi ini tuh akan mengajak untuk beralih menggunakan packaging dengan material yang lebih ramah lingkungan dan mudah untuk diurai. Melalui Packit ini kami akan menyalurkan eco packaging dari supplier pertama sehingga mereka mendapatkan harga yang lebih ekonomis. Nah, ini adalah desain dari user interface aplikasi Packit. Setelah mendownload, customer akan disarankan untuk mengisi username atau email dan password, kemudian mengklik login. Apabila mereka belum memiliki akun, maka mereka akan disarankan untuk melakukan register terlebih dahulu. Dan setelah berhasil masuk, mereka akan melihat featured dan recommended pada halaman muka, di mana packaging dengan review atau rating tertinggi akan berada pada urutan teratas dan direkomendasikan kepada customer atau pengguna dari aplikasi ini. Nah, terus kalau kita klik button yang di samping home ini, kita akan melihat menu yang menampilkan fitur dan setting tambahan bagi pengguna aplikasi Packit, seperti katalog, location, others, chat, dan notification. Di chat ini kita juga menyediakan forum tanya jawab mengenai eco packaging. Nah, lanjut ke button yang paling kanan sendiri, di situ ada profil kita. Nah, di situ juga yang menjadi tempat pengelolaan persediaan stok packaging. Jadi kalau stok packaging kita menipis, kita bisa memantaunya dari situ. Kemudian di situ juga ada data schedule, wishlist,
sama transaksi-transaksi yang berkaitan sama eco-packaging. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.